Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Indriati. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks second language acquisition dan language testing. Berdasarkan buku The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Language Testing. Nah, yang pertama, apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif? Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengeksplorasi makna, pengalaman, atau fenomena sosial dalam pembelajaran bahasa kedua. Misalnya, kita meneliti bagaimana siswa merasakan kecemasan saat berbicara dalam bahasa Inggris. Metode yang digunakan bisa berupa wawancara, observasi, atau analisis narasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa qualitative research sering digunakan untuk memahami aspek sosial budaya dan afektif dari pembelajaran bahasa. Sedangkan quantitative research adalah pendekatan yang menggunakan angka dan data statistik. Tujuannya untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antar variabel. Misalnya kita ingin tahu apakah metode pembelajaran test-based learning meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Kita bisa menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur skor kemampuan mereka. Buku ini juga membahas desain instrumen yang ketat dan pentingnya validitas serta reliabilitas dalam pengukuran. Nah, yang kedua, contoh perbedaan dalam praktik. Kalau kita ingin meneliti kemampuan speaking siswa, pendekatan kualitatif kita mewawancari guru dan siswa tentang pengalaman mereka. Nah, untuk pendekatan kuantitatif, kita membuat rubrik penilaian lalu kita memberi skor dari pre-test dan post-test untuk melihat perubahan. Nah, ini menunjukkan bagaimana dua pendekatan itu bisa saling melengkapi. Yang ketiga, penelitian eksperimen dengan populasi satu kelas. Kalau kita hanya punya satu kelas sebagai peserta, maka desain penelitiannya disebut quansi eksperimen. Misalnya kita ingin melihat apakah belajar lewat YouTube bisa meningkatkan listening skill siswa. Maka kita beri mereka pre-test, lalu perlakuan, lalu post-test. Desain seperti ini umum dalam penelitian kuantitatif dengan populasi terbatas. Selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis penelitian yang harus dijelaskan. Yang pertama itu ada jenis penelitian dengan eksperimen. Penelitian dengan perlakuan dan pengukuran hasilnya digunakan untuk menguji efektivitas metode yang cocok untuk kuantitatif. Yang kedua itu korelasi. Korelasi itu untuk menganalisis hubungan antar variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi dan nilai ujian siswa? Yang ketiga itu tindakan kelas atau Classroom Action Research, atau bisa juga disingkat dengan CAR. Nah, CAR ini dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Bisa dikombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif. Yang keempat itu analisis konten, yang mana mereka berfokus pada isi data verbal atau tertulis. Contohnya itu analisis isi siswa untuk melihat perkembangan grammar siswa. Yang kelima, case study, yaitu studi mendalam pada satu individu atau kelompok kecil. Ini cocok untuk penelitian kualitatif. Yang keenam, fenomenologi, untuk meneliti pengalaman hidup subjek secara mendalam. Misalnya pengalaman belajar bahasa asing di luar negeri. Yang ketujuh, R&D, atau Research and Development. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk seperti modul pembelajaran atau instrumen tes. Prosesnya bisa dibilang panjang. Dia melibatkan uji coba dan revisi, sangat relevan dalam ELT atau English Language Teaching. Jadi, penelitian dalam bidang SLA dan language testing bisa dilakukan dari berbagai pendekatan. Keduanya itu saling melengkapi.
kualitatif untuk memahami konteks, kuantitatif untuk menguji efek. Dengan memahami jenis-jenis penelitian ini, kita bisa memilih metode terbaik sesuai tujuan riset kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Tia Indriati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.